welcome back to R&R, our team YouTube channel. Masih di Obat, obrolan santai, mengenal guruku lebih dekat. Hari ini saya tidak sendirian, teman ngobrol saya hari ini adalah dengan Ibu Endang Yuliati, pemilik salah satu yayasan yang ada di Kota Batam. Jadi apa kegiatan Endang hari ini? Alhamdulillah, sekarang lagi sibuk di TK, ada PKBM juga, tapi lebihnya sekarang tiap harinya di TK. Oh, punya yayasan sendiri sekarang ya? Alhamdulillah. Nah, kita sebelum ngobrol yayasan nih, ini kayaknya menarik nih untuk ngobrol yayasan, sudah punya yayasan sendiri dengan usia yang sekarang ya. Kita flashback ke 10 tahun sebelumnya, bahkan mungkin lebih ya, kita masuk kuliah 2000 berapa ya? 2006 ya? Iya, 2006. 2006, berarti sudah hampir sekitar 14 tahunan kurang lebih. Wow. Udah 14 tahun, kita flashback nih ke 14 tahun sebelum sekarang. Iya, betul. Endang pertama sekali di Batam berarti nyampe tahun 2006 ya? Pas Nyampe. 2006 itu pas banget habis lulus SMA, langsung ke Batam. Sampailah ke Batam, itu gak nyangka juga. Pas lulus SMA tuh pengennya sebenarnya kuliah, cuman habis itu karena ada Mas udah kerja di sini, akhirnya udah ikut ke Batam aja. Oke lah, ke Batam. Berarti niat dari awal nyampe ke Batam itu memang pengen kuliah di Batam atau mau cari kerja? Kebiasaannya kan banyak nih anak-anak muda ya, anak-anak muda nih kalau ditanya pengen kuliah di mana, pengen kuliah di luar. Sementara Endang dari mana asalnya? Dari Jawa ya. Jawa Timur. Dari Jawa Timur, harusnya kan di sana banyak tuh kampus-kampus yang mungkin terkenal ya, yang anak-anak sekarang aja mencari kampus ke sana gitu kan. Iya, betul. Nah, sekarang Endang ceritanya bagaimana nih kok bisa nyampe di Batam sampailah kuliah? Iya. Ceritanya sekolah kan di Jawa. Waktu SMA itu di Jawa. Terus Jawanya di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Tepatnya di Jawa Timur. Kalau aslinya lahir di Kediri. Cuman SMA di Nganjuk karena pas orang tua sudah nggak ada dua-duanya. Jadi ikut nenek, kakek itu di Nganjuk. Jadi setelah SMA di sana lulus karena Mas sudah di Batam, akhirnya udahlah mau ikut Mas. Ya, sebenarnya pengen kuliah di Jawa, cuman karena menimbang ya, saya habis ini harus mandiri nih, kalau mau kuliah harus berusaha sendiri nih, bisa kerja, cari modal, kerja dulu gitu. Akhirnya udah memutuskan ke Batam. Setelah ke Batam, niatnya ke Batam cuman ini aja, cari modal. Pengennya kuliah kalau nggak di Surabaya, di Malang, di Jogja, pokoknya di Jawa gitu niatnya. Setelah kesini kan langsung cari kerja, alhamdulillah. Masukin lamaran, udah dapet kerja di Batam. Awalnya 2 bulan 3 bulan tuh mikir, habis itu karena teman-teman ada kan, dapat teman bilang ngapain lama-lama, kalau nunggu lama kuliah nanti keburu tua kan, kenapa nggak kuliah di sini aja, kalau di sini kan enak bisa sambil kerja. Kalau di Jawa ya belum tentu sih, maksudnya ya beruntung-beruntungan, cuman akhirnya bener juga sih karena Mas dukung, ya udah kerja sambil kuliah aja. Akhirnya akhirnya kerja sambil kuliah. Jadi kerjanya di waktu itu di salah satu bimbel terbesar di Indonesia juga ya, yang ada di Batam. Alhamdulillah. Sebenarnya sebelum kerja di situ ada beberapa kerjaan. Pernah jadi SPG. Yang kedua jadi customer service. Customer service di PT juga. PT dia kayak mall tapi bahan bangunan gitu. Cuman dia sudah besar gitu. Baru untuk memutuskan kuliah di tahun yang sama ya, pada sama, 2006 karena juga. kerja di beberapa tempat tuh cuman soalnya berapa bulan aja. Jadi memang akhirnya cita-cita pertama kan pengen kuliahnya di Jawa. Habis itu karena di sini bisa kerja sambil kuliah, oke lah langsung sana, jadi kerja malamnya kuliah. Dari situlah berjuang ya, ternyata alhamdulillahnya di Batam ya memang harus berjuang sih, pagi sampai sore kita kerja, terus malam kuliah. Jadi kayak ini ya, mungkin kayak burung ya, pagi cari makan keluar gitu kan, terus sore kita langsung pergi ke kampus sampai belajar lah. Kita kan biasa jam 9 jam 10, habis itu kadang jam 11 baru sampai rumah, kadang mau jam 12 gitu. Jadi kayak ya di rumah tuh cuma malam sampai pagi aja gitu. Orang yang bertahan, orang yang survive ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Mungkin ini ya, dikabulkan juga doa sama Allah di lingkungan yang benar. Di situ banyak teman-teman yang menyupport, pagi kerja, sore, pokoknya jadi pengen nangis ada cerita.
Alhamdulillah teman-teman tuh di situ support gitu, ayo semangat kuliah kan. Habis itu sampai bener-bener kadang ngerasa kalau pas gomnya pas waktu wisuda tuh ingetnya gini, alhamdulillah saya di lingkungan yang tepat, orang-orang yang baik, sampai selesai kuliah sampai wisuda orang-orang sekeliling ini lah yang mendukung semua ya, termasuk yang paling besar pasti keluarga ya, cuman lingkungan teman-teman waktu itu juga mendukung sebenarnya supportnya itu ya. Apalagi kita pendatang gitu ya, pendatang, kemudian tidak ada yang kita kenal gitu ya. Jadi saudara gitu. Jadi saudara semua gitu. Apalagi masih apa ya istilahnya, memang yang dikenal tuh masih makanya saya mikirnya dulu gini. Kok saya dulu sempat mikirnya gini, ini kok datangnya ke Batam gitu ya. Masih muda, baru tamat sekolah gitu. Kebanyakan orang Batam itu kita lihat anak-anak lah ya, anak-anak zaman sekarang ini kita nggak ngerti ya dia kemarin itu pemikirannya bagaimana, tapi kalau ditanya mau kuliah di mana pasti pilihannya itu di luar. Iya betul. Jadi saya agak speechless sendiri tuh, kok ada gitu ya orang luar di Jawa terutama gitu. Makanya saya dulu kampung juga nengok Endang gitu, luar biasa gitu kan, bertahannya betul-betul, kemudian rendah hatinya luar biasa. Makanya sampai sekarang berhasil ya. Iya, nabung. Tapi memang benar kan? Sebenarnya itu kan kenapa sudah ada alasannya. Kalau ketika ditanya anak-anak Batam pasti tanya kuliahnya di mana? Oh maunya di Jawa, maunya di sini, di sana, kampus ternama ya. Kalau kita kan karena kita tahu mengukur juga, oh kalau saya pengen ke sini, kita pengen melanjutkan pendidikan, kita kan harus berjuang dalam arti kita nggak mau memberatkan, karena orang tua saya kan sudah tidak ada, bapak SD nggak ada, almarhum ibu SMP, jadi SMA tuh udah dari kakak mbak itu yang menanggung ya, kakak-kakak yang membiayai, jadi dari situ sudah mengukuhkan diri gitu, nanti setelah SMA saya harus bisa mandiri gitu, maksudnya nggak membebani lagi gitu kan. Ada mikirnya, oh saya harus bisa gitu. Makanya memutuskan, sebenarnya egonya tuh pengen di Jawa. Karena apa? Sudah punya kan, pasti kita punya, oh saya mau ke sini. Karena waktu itu juga dapat kayak mahasiswa undangan gitu kan, udah dapat waktu itu kan di SMA tuh saya aktifnya di broadcast. Jadi seluruh sekolah pun guru-guru itu tahu. Jadi sudah dapat banyak undangan, ada kampus broadcast di Surabaya itu ada nawarin, cuman kan kalau dilihat dari segi ekonomi nggak mungkin gitu kan, karena kita kan dari kita sendiri gitu, nggak mungkin memberatkan lagi gitu kan. Akhirnya ke Batam lah, kuliah lah di sini sambil bekerja. Alhamdulillah saya di sini pas waktu pertama rasanya gini, saya nggak menapakin dunia lain gitu, tiap hari rindu Jawa, rindu kangen gitu kan, kayak belum terima gitu. Lama-lama akhirnya oh ya kayaknya di sini banyak orang merantau gitu kan, dan di sini banyak orang pejuang, orang hebat. Pas waktu di tempat kerja pun saling sharing, di kampus pun saling sharing, teman-teman saya tuh hebat ya, banyak yang dari PT berjuang tuh kerja malam kuliah, padahal mereka shift bisa gitu. Saya alhamdulillah dapat kerjanya kan pagi malam aja tinggal kan, tapi saya harus kuat gitu, mereka juga kuat. Jadi secara tidak langsung saya ketemu orang-orang hebat juga, teman-teman saya semua itu gitu. Saling sharing lah. Iya, betul. Kebetulan saya pun kerja shift. Iya, masuk pagi dari jam 7 pulangnya jam 7 malam. Sementara kita kuliah jam 5 sore ya. Iya, betul. Jadi bagaimana cara mengejar waktu itu luar biasa. Memang di Batam ini kebanyakan seperti ini, nggak ada yang bilang kalau kuliah di Batam tidak bagus. Batam itu termasuk tempat kuliah yang bagus. Iya, betul. Dan Unrika pun banyak juga menelurkan guru-guru yang bagus ya. Guru luar biasa. Iya. Karena berjuangnya untuk kita itu terus kuliah pun bukannya kita ini sebenarnya kayak pejuang ini ya. Pejuang apa ya? Kita bekerja sambil kuliah. Iya, betul. Mungkin bukan cuma kita berdua aja, mungkin banyak orang lain seperti itu. Tapi saya sendiri ngerasain saya ngerasa dulu kerja di PT. Masuk malam, masuk jam 7, jadi jam 5 harus ke kampus ngejar, naik motor pergi lagi ke PT. Kalau Endang masih enak dulu ya, pagi, shiftnya pagi terus gitu pagi, kan. Makanya sebenarnya apakah itu proses kita mewujudkan mimpi kita gitu kan. Kan semua orang tuh punya mimpi. Mewujudkan mimpi itu nggak semudah membalik telapak tangan gitu kan. Iya, benar. Memang saya percaya sih semua orang yang sudah sukses di tempatnya sana pasti punya perjuangan. Yang dia tuh mungkin bukan bahkan jatuh bangun
jatuh bangun gitu, mungkin dia entah jungkir balik entah apa, tapi mereka tetap bangun lagi, karena ya itu, kalau kita sudah punya niat, kemauan, insya Allah tinggal kita aja berusaha, nanti Allah akan kasih jalan. Dan akhirnya selesai ya. Iya, betul. Selesai, kita menjalaninya semuanya tidak dengan main-main ya. Iya. Karena perjuangan itu wah, kita kalau membayar biasa. Makanya pas ditanya tadi gimana kalau flashback tuh mungkin udah berderai gitu ya. Saya udah di titik ini gitu kan. Karena waktu itu nggak nyangka juga kok bisa kesini. Oh, Batam apa. Sampai saya ingat pertama kali sampai itu di tempat kerja itu dibilang gini kan, waktu itu saya masih jadi customer service. Alhamdulillah pokoknya ya? Waktu di di PT. sebelum di Primagama itu namanya PT Catur Mitra Sejati, Mitra 10. Itu toko bahan bangunan termasuk. Oh, di Batam Center sekarang ya. Oh, Mitra 10 itu termasuk bagian dari hidup benar. saya juga. Maksudnya saya punya teman-teman di sana. Lama berarti Endang di sana? Enggak, cuma berapa bulan aja. Kalau nggak salah 3 bulanan di sana tuh. 3 bulan. Sampai waktu itu Pak manajernya karena suka kalau kamu kan masih muda, kamu nggak usah keluar nanti. Karena kamu untuk belajar, saya kasih shift pagi aja, nggak usah shift malam. Tapi kan saya nggak enak sama teman-teman kan, nggak mungkin apa nanti saya bikin kesenjangan sosial kan, kasihan teman-teman kayak dibedain gitu kan. Loh, nggak apa-apa untuk pendidikan kan, saya toleransi kok. Saya senang juga gitu, maksudnya ternyata saya dapat dukungan dari mana-mana. Tapi akhirnya saya memutuskan berhenti. Setelah berhenti dari sana, saya cari lagi lowongan yang gimana kerjaan itu shiftnya pagi. Akhirnya dapatlah saya di Primagama. Dari situ 2006 akhir kerja di sana sampai saya tamat selesai itu masih di Primagama. Endang ini kan memutuskan masuk Unrika. Pertama kalau masuk di Unrika itu kita tahu dia ada beberapa jurusan. Iya, betul. Ini jurusan yang Endang ambil berarti kan fakultas keguruan ya. Iya, betul. Fakultas keguruan. Niat dari awal waktu Endang datang ke Batam mau cari duit nih ceritanya ya, cerita dari awal tadi flashback ya, cari modal, intinya cari modal, terus kemudian Endang mau kuliah di Surabaya ya, mau kuliah di Surabaya di salah satu fakultas. Itu memang Endang niatnya pertama mau cari modal dulu terus kuliah di sana jadi keguruan, atau memang Endang cari di Batam ini hanya Unrika yang ada keguruan, itu gimana? Itu ada ceritanya gini. Kan waktu sebenarnya dari zaman SMA tuh sudah punya minat jadi guru. Iya, betul. Sebenarnya cita-citanya banyak, tapi di semua cita-cita ini itu pernah pengen jadi pramugari, polisi dan lain-lain, model dan lain. Akhirnya saya paling pengen di hati saya itu anaknya pengen jadi guru. Tapi yang lucunya, guru yang saya minat itu pengennya jadi guru bahasa Indonesia. Karena ceritanya dari SD, SMP, SMA saya tuh sering terlibat ini kayak acara-acara terus lomba-lomba puisi. Satunya saya itu dari SMP itu pernah menang juara puisi. Waktu SMA itu juara 1 se-Kabupaten Nganjuk, dan itu dikirim ke ini provinsi. Jadi saya pernah lomba ke provinsi Jawa Timur. Jadi dari situ tuh kecintaannya nambah. Saya tuh pengen jadi guru bahasa Indonesia gitu, karena dari SD saya udah mencintai itu bahasa Indonesia, kayak puisi lah, syair lah, semuanya itu. Tapi pas waktu karena keinginan awal tadi cari modal di Batam, akhirnya nggak jadi, langsung kuliah bisa kerja. Di Batam kan agak ini ya, kampus beberapa kampus gitu kan, terus cari keguruan tuh nggak banyak. Kalau dulu memang belum banyak ya. Iya, waktu itu memang di Unrika. Di Unrika aja waktu itu. Sebenarnya saya mau di UT, cuman kan nggak ada jurusannya yang saya tahu atau saya belum tahu ya waktu itu. Akhirnya dikasih tahu sama teman, kalau kamu mau keguruan ke Unrika aja gitu kan. Akhirnya saya minat, tapi saya cari bahasa Indonesia nggak ada. Akhirnya saya apa ya carinya? Bisa dicarinya bahasa Inggris. Ya sudah, saya ambil bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris ini jadi pilihan atau jadi pelampiasan? Jadi pilihan kedua. Jadi pilihan kedua ya, berarti memang niatnya awal memang jadi guru ya, karena kecintaan jadi guru. Jadi kalau memang udah terkumpul nih, ini cerita-cerita flashback lah gitu ya, terkumpul nih modal sekian misalnya, balik ke Jawa, memang rencananya di Surabaya pun mau cari keguruan juga? Iya, intinya yang lebih ke ngarah-ngarahnya ke sastra, bahasa Indonesia atau broadcasting gitu. Berarti nanti kita boleh coba lah ya baca puisi ya. Karena jujur loh, saya
hampir berapa puluh tahun kita berteman baru tahu kalau Endang ini memang betul-betul pernah pembaca puisi, pemenang ya, pemenang baca puisi se-Jawa Timur. Waktu SMA berarti kan baru itu. Yang kalau di Jawa Timur tuh ikut lombanya, tapi nggak yang juara satunya. Ya, tapi kan masuk ya. Masuk. Kalau Ikutnya. istilah anak sekarang ini seperti ini, dia masuk dulu, dia lomba dulu di tingkat kecamatan, kayak tingkat sekolah, tingkat kecamatan, kota, baru ke kota, baru provinsi gitu kan. Betul, Berarti iya, kan iya. di antara sekian banyak orang yang terpilih gitu kan. Berarti Iya. dia memang dari kecilnya sudah berbakat. Nanti kita coba baca puisi. Berarti bisa menciptakan puisi juga ya? Kebetulan masih banyak hafal puisi. Oh, alhamdulillah. Karena kan nanti kita coba bagaimana. Iya. Nah, bicara masalah yayasan nih. Iya, betul. Yayasan ini kan untuk ini PAUD ya, PAUD atau TK. PAUD dan TK itu sama nggak? Sama. Kalau PAUD dan TK itu sama. Kalau dulu sekarang- beda ya? Iya, dulu kalau PAUD kan kita lebih mengenalnya PAUD itu pendidikan anak usia dini Iya, di benar. bawah TK. Jadi yang umur masih 2 tahun ke atas, di bawah 4 tahun gitu. Kalau sekarang TK sama PAUD ini di bawah satu nama itu ya pendidikan anak usia dini. Itu di bawahnya ada PAUD, TK. Di PAUD pun ada jenjangnya yang di bawah TKA, TKB di bawahnya lagi gitu. Jadi kalau TK itu TKA, TKB, terus KB. Berarti dia sama gitu ya? Iya, sama. Kalau bicara masalah yayasan nih PAUD, TK atau apalah itu namanya ya. Kalau seperti itu kan untuk pendidikan ya, kalau kita bicara masalah pendidikan harusnya PGTK ya. Betul. Nah, PGTK. Nah, Endang ini kan kita ketahui backgroundnya itu adalah SPD, sarjana Iya. pendidikan, tapi Iya. bukan yang kalau SD aja dia harus PGSD Betul. untuk sarjana pendidikan sekolah dasar ya. Itulah dia nanti di situ jadi guru kelas. PGTK pun saya rasa kayak gitu ya. PGTK itu Iya. memang dia harus ada jurusannya linearnya sesuai dengan. Nah, ini kan Endang spesial untuk SPD yaitu sarjana pendidikan bahasa Inggris. Iya. Kok bisa punya rencana dan kecintaan sampai terbentuklah yayasan ini? Iya. Untuk PAUD lah, untuk PAUD dan TK. Iya, gitu. kok bisa gitu Ya, ya? kok bisa idenya. gitu. Ceritanya gini teman-teman. Ceritanya kan karena saya udah lama kerja di bimbingan belajar. Jadi waktu itu saya tuh berhenti karena semenjak punya anak ya. Anak pertama tuh 2013an. Waktu itu karena sudah lahir anak tuh kan nggak bisa sambil kerja. Akhirnya sama suami disuruh di rumah. Vakum sampai 2013 sampai 2016 tuh baru mulai lagi. 2014, 15 tuh baru mulai. Saya nggak bisa kayak gini gitu kan. Maksudnya saya harus ngapain? Akhirnya pas kebetulan adik saya yang juga salah satu pendiri yayasan Harna Lestari Indonesia ya, nama yayasannya Harna Lestari Indonesia. Terus untuk di bawahnya sendiri di bawah naungan itu ada TK Harna School. Nah itu termasuk adik saya juga ya, ownernya pendirinya. Pendiri. Berarti berdua ini ya. Kandung gitu tapi. Adik kandung. Adik kandung. Ada lagi saudara saya juga, emas juga. Nah itu awalnya gini, kita buka bimbel yuk gitu kan untuk anak-anak, karena dari awal memang saya sama adik tuh suka sama anak-anak gitu kan. Terus awalnya nggak kepikir mau bimbel ya bimbel lah untuk anak SD sampai SMA. Habis itu coba kita buka yang untuk anak-anak baru belajar gitu kan. Akhirnya bukalah dari itu Calistung, bimbel. Akhirnya oke, adik mau, akhirnya bukalah di situ. Pertama kali sebelum buka TK itu kami buka namanya Cendekia Learning Center. Itu bimbel ya. Iya, itu bimbel. Itu bimbel Cendekia itu menerima untuk anak SD, SMP, SMA atau? Nah, itu yang bimbel itu kita dari Calistung, TK, SD, SMP sampai umum. Karena kita juga buka les khusus bahasa Inggris, komputer, sama ada public speaking, editor bahasa. Namanya IPA. Berarti itu di bawah pimpinan Endang. Iya, di bawah Cendekia Learning Center. Iya, di bawah. Setelah berjalan kan hampir setahun, karena orang tua banyak yang request, Miss, buka TK dong Miss. Mungkin alhamdulillah anak-anak yang Calistung di kita alhamdulillah berhasil gitu kan dengan metode kita kayak Calistung 3 bulan bisa membaca. Itu tergantung juga ya kemampuan anak, nggak bisa langsung dicerdikan nih langsung 3 bulan bisa ya, tergantung juga maksudnya dengan arahan kita, dengan metode yang kita berikan alhamdulillah bisa gitu kan. Akhirnya dengan request itu kepikiran ada request TK nih, gimana nih, oh ya udahlah kita buka TK gitu akhirnya.
Berarti awal-awal sebelum ini nih, sebelum masuk ke yayasan ini ya, berarti di Cendekia dulu. Itu berapa pengajar? Waktu di Cendekia itu kita sempat punya tentor 4, berarti 6 orang. Dari ini masing-masing ya, dari apa namanya, bidang masing-masing gitu. Iya, jadi kita cari yang eksak sendiri, sosial IPS sendiri, bahasa Inggris kita juga ada gitu. Masih di sini tuh atau di tempat lain? Kalau sekarang karena dulu kan masih kita modelnya sih masih part time sih gurunya. Jadi tiap ada kelas baru kita calling gitu. Berarti setiap ada kelas baru di calling. Iya. Bukan guru tetap yang memang dia datang ke sini. Bukan, karena jam kalau bimbel itu kan part time ya, bukan yang full day. Kalau di sekolah kan tiap hari nih ketemu, kalau di bimbel kan part time. Kita tadi kan berbicara masalah bimbel Cendekia. Pernah juga sih saya dengar itu beberapa kali Endang promosi ya di grup ya. Iya. Karena tahu juga. Dan dalam hati berpikir, wah luar biasa nih kawan ini, masih muda, berkreasi, seorang ibu dari 3 anak, luar biasa. Nah pasti penuh perjuangan dong mendirikan yayasan ya, sudah jadi. Dengar-dengar udah keluar ya nomor izinnya ya. Alhamdulillah. Pasti penuh perjuangan. Bisa dong cerita, mana tahu ini menjadi inspirasi buat bagi teman-teman mungkin yang memang mau punya rencana untuk membuat yayasan. Jadi berjuangnya bagaimana yayasan ini bisa berdiri. Kalau mau cerita sih dalam ya teman-teman. Mungkin kalau saya dari dulu itu mungkin masih ingat kata-kata guru-guru dari guru SD, SMP, SMA. Apa namanya? Kan ada istilah tuntutlah ilmu setinggi langit gitu kan. Ada guru SMA 1 bilangnya gini, anak-anak tuntutlah ilmu setinggi pintu. Jadi kalau setinggi langit kalau jatuh sakit, kasihan kamu, bilang gitu. Cuman waktu itu saya gini, iya juga. Cuman kalau saya tetap ya tuntutlah ilmu itu ya setinggi langit benar, karena ternyata ilmu itu kan nggak terbatas. Jadi dari dulu saya apa ditanya nanti setelah SMA kemana? Ya insya Allah kuliah. Saya selalu jawab gitu. Walaupun kan kalaupun saya pengen kuliah harus dari nol gitu kan, tadi yang sudah diceritakan tadi ya. Akhirnya alhamdulillah di titik ini perjalanan di sini, alhamdulillah pas waktu setelah kuliah sudah sampai selesai ya, dengan jungkir baliknya ya, kalau diulik dari kuliah perjuangan kita luar biasa ya. Pokoknya kalau dibilang kaki di kepala kembali kaki udah pasti. Ibaratnya tiap hari makan mie udah pasti gitu ya. Mungkin saya waktu itu cuman sering sharing sama teman-teman gitu, kalau misalnya ada temen yang di Jawa kan maksudnya mereka kuliahnya di kampus ternama apa, misalnya sharing mereka lagi patah arang atau semangat gitu. Saya cuma semangatin gini, hey guys, kamu tuh harus semangat gitu loh. Ada orang tua mendukung, finansial ada. Saya di sini kan berjuang. Terus akhirnya saya tetap menumbuhkan mimpi saya. Mimpi saya apa? Oh, saya pengen punya sekolah. Dari dulu selalu gitu. Pokoknya saya nanti harus punya sekolah gitu kan. Bismillah gitu terus kan. Akhirnya yaitu ketika adik saya lulus dari salah satu kampus ternama di Indonesia ya, dan tertua bahkan di Indonesia. Dari UGM, waktu itu sharing, alhamdulillah adik saya mendukung gitu, ayo gitu. Saya kalau cerita di titik ini tuh beruntungnya apa, tiap malam tuh saya mimpinya tuh selalu gagal exam. Jadi kayak tes, kayak ujian, tapi saya selalu gagal. Saya tuh tahu jawabannya tapi saya gagal. Terus waktu itu karena adik kan trainer juga di UGM, jadi saya nanya, saya sharing, kenapa ya saya selalu mimpi dan kalau bangun tuh capek, kayak ada yang apa gitu, kayak missing gitu, ada sesuatu yang hilang gitu kan. Itu tuh ada sesuatu yang pengen dikejar katanya gitu kan. Ya memang benar, saya memang masih menyimpan keinginan itu gitu. Akhirnya ayo kita wujudkan gitu kan. Akhirnya di 2016 akhir tuh kita mulai tercetus nama itu, Cendekia Learning Center itu buka rumah. Dengan waktu itu 1 siswa, 2 siswa, 3 siswa. Habis itu sudah kan dengan berjuang seperti itu, akhirnya karena suami membaca, oh ternyata kekeh nih istri sama adik saya gitu bikin, akhirnya mendukung. Akhirnya udahlah sharing sama teman-teman. Akhirnya ada satu temen di Kota Lama, dia menawarin mau nggak take over bimbelnya gitu kan. Saya mikir-mikir awalnya, akhirnya mau, cuman ternyata nggak jadi dijual kan.
akhirnya ya udah kita bikin brand sendiri, akhirnya terjatuhlah Cendekia ini. Tapi Cendekia dari awal bukan karena take over tadi ya? Bukan, awalnya ada yang mau jual dengan nama yang lain, cuman gitu. Kami akhirnya bikin sendiri dari nol, semuanya kita, dari semuanya, dari nol, dari konsepnya, dari semuanya. Itu luar biasa, akhirnya tercapai ya. Iya. Nah sampailah ke yayasan ini. Iya. Bagaimana itu? Berarti titik awalnya dari tadi bimbel, Cendekia. Ya. Habis itu kita bikin yayasan. Tadi tanya ya gimana perjalanan bikin yayasan. Kalau ditanya luar biasa itu. Kalau mungkin diceritakan sehari 2 hari nggak selesai ya, berjam-jam pun nggak selesai. Karena waktu itu dari saya hamil anak ketiga, dari mulai mual-mual, dari apa saya kesini harus melengkapi berkas-berkas yang sangat luar biasa. Bolak-baliknya bawa 2 anak kemana-mana dengan perut besar, dengan pokoknya segala tetek bengeknya ya. Kita ikutin aja. Prosedur ini kita ikutin satu demi satu, kita ikutin dari kantor notaris. Kan kalau kita dari notaris itu kan ada beberapa hal yang harus kita penuhin. Yang kalau notaris notaris mengerjakan ini, kita harus ini dari kelurahan, dari RT RW kelurahan, banyak hal itu kita lakukan. Kayak tahap demi tahap, sejengkal demi sejengkal tuh bener-bener kita kerjakan gitu. Berarti ngurus semua sendiri? Iya, dari nol itu. Alhamdulillah adik saya udah berwawasan di situ gitu. Jadi ayo kita jalanin gitu. Sebenarnya supportnya juga ya, support satu dari suami iya. Kemudian adik kebetulan memang sudah bernaung di situ, iya. Jadi dia gampang ya. Padahal kalau dipikir-pikir dekingan banyak. Nggak ada dekingan sama sekali, nggak ada. Karena yang dukungnya adik, ada Mas juga. Mas kan juga dulu kerja di bimbel juga. Jadi ada banyaklah kasih nasihat. Oh ini itu harus kesini apa. Jadi banyaknya sih memang dari saudara gitu, dari adik, dari Mas. Yang penting dukungan keluarga itu yang paling nomor satu. Dari suami juga yang paling, karena apapun itu yang kita kerjakan, apalagi kita seorang ibu, seorang istri gitu ya, apapun harus izin suami. Nah sampai ke izin, nomor izin ya, izin mendirikan yayasan ini, itu berapa tahun tuh lamanya keluar? Hampir setahunan lebih ya. Setahunan kurang lebih. Kalau yayasannya ya setahun lebih. Kalau nomor izin sekolahnya kan yayasan dulu terbentuk, kita baru bikin sekolah. Terus nomor izin PKBM itu yang Cendekia tadi bimbingan itu hampir 3 tahun. Berjuangnya itu 3 tahun. Berjuangnya 3 tahun. Iya. Berjuangnya 3 tahun dan memang benar-benar dari merangkak, ibaratnya dari pokoknya dari, bisa membayangkan ya, dari nol banget. Tapi makin cinta lah ya dengan dunia pendidikan ini ya. Iya. Karena memang proses dari awal yang mulai, kayak tadi dibilang dari kaki jadi kepala jadi kaki, sampai terbentuk yayasan ini gitu kan. Nah ini kan masa pandemi nih ya, masa pandemi pasti berpengaruh. Sangat berpengaruh. Berpengaruh sama mungkin ya maaf kata misalnya income-nya, kemudian siswa gitu. Iya betul. Jadi itu pengaruhnya buat yayasan ini sendiri itu bagaimana? Karena baru terbentuk 3 tahun kan, pandemi ini kan baru setahunan ini. Iya betul. Kalau untuk pandemi ini sangat ngaruh ya. Sebenarnya kalau ingat pas kena dampak, kita baru pindah juga kan. Kebetulan alhamdulillah sekarang kantornya kan sudah milik yayasan. Sebelumnya sudah milik sendiri nih ya? Iya alhamdulillah. Kemarin kan masih di ruko tuh masih nyewa. Jadi masih banyak pikiran. Kalau sekarang alhamdulillah udah milik sendiri. Dengan ini ya, mungkin memang ini musibah untuk banyak orang, cuman ada biasanya mungkin Allah menegur kita tuh dengan sangat indah gitu ya, dengan sangat ayo ingat lagi semua, ayo kembali lagi gitu kan. Jadi kalau dipikir-pikir kan sedih juga, dari siswa menyempit jadi mundur teratur, awalnya banyak nih yang daftar karena nanti masuk nggak ya Miss akhirnya kan menurun mundur teratur tadi ya. Karena kan mungkin dengan banyak nanti kalau daring susah gini akhirnya kan mundur tapi tetap masih ada siswa alhamdulillah. Tapi sampai sekarang masih ada siswa. Kurang lebih berapa orang? Sekarang kurang lebih 10-11 orang. Dengan berapa pengajar itu? Sebelumnya kan ada 4 pengajar, karena di masa pandemi ini jadi berkurang jadi 2 aja. Kalau kayak Rani kan ngajarnya
anak SMP itu Iya. kan jauh beda ya. Iya, betul. Mulai dari pola pikir, Nah, mulai dari iya. cara kita mengajarkan Betul. pada anak itu kan beda. Iya. Saya belum kebayang saya mengajar anak TK atau PAUD lah gitu. Nah, bagus nih. Untuk Rani nanya, dulu mungkin pernah ya, orang kan ada kita kadang meremehkan gitu kan. Dulu saya gini, ih guru TK gitu kan. Setelah saya terjun, kan sebelumnya saya pernah nih ngajar anak SMA, dia tuh pindah dari Rusia. Dia belajar bahasa Indonesia. Waktu pada saya jurusan bahasa Inggris kan, waktu masih kerja di bimbel itu. Saya diminta tolong temen, tolonglah bantu dia belajar bahasa Indonesia. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, maksudnya dia jadi kan pengantarnya bahasa Inggris. Iya, Terus saya ngajarin, kan saya cuma pengganti waktu itu kan. Dia sampai bilang gini, intinya dia bilang gini, janganlah miss, jangan miss. Saya sukanya belajar sama miss gitu kan. Kalau miss enak dikit-dikit bahasa Inggris. Saya mau sama miss mungkin karena sama-sama kecil ya, masih muda gitu kan, jadi nyambung mungkin kan. Akhirnya dari situ terus pernah ngajar anak SD, anak SMA gitu kan, anak SMP juga. Tapi di bimbel nih ya. Itu di bimbel. Yang di formal pernah kan, anak SMP, pernah ngajar di SMP. Itu saya gini, wow, ajar tantangan ya ngajar anak sekarang karena luar biasa. Dari segi kesabaran kita iya, dari segi tenaga harus iya gitu kan, karena luar biasa lah ya anak sekarang. Pas waktu dulu kayak gini, ngajar anak TK gampang gitu kan. Begitu sekarang terjun di dunia anak PAUD TK, saya salut dan luar biasa sama guru-guru TK gitu. Karena kalau kita ngajar SMP jelas anak-anak duduk kerjakan, Udah tahu dia ya. Nah, itu tadi pola mungkin, pikirnya itu sudah bisa kita ini. bandelnya dan lainnya itu beda, maksudnya diukur dia ya, gitu. nakalnya di mana beda gitu. Kalau anak TK benar-benar kita harus rangkul gitu, harus sayang dari hati. Dan anak TK tuh nggak bisa ya dengan nada kasar, tinggi apa gitu. Kita harus pendekatannya tiap anak pun beda. Oh anak ini dengan cara seperti ini, anak yang satu dengan cara seperti ini. Kita juga harus lihat apa ya secara psikologi anak ini satu dan lainnya itu berbeda. Dan kesabaran guru TK itu memang luar biasa. Sampai anak pertama saya itu bilang gini, dia sampai nangis, saya bilang ngalah ya nak, ngalah. Anak pertama saya itu kan pandai, dia bikin prakarya gitu, kayak misalnya lihat sebentar gitu, dia bisa tuh bikin kotak pensil, dia bisa bikin buaya, nanti ngajarin lah kalau pulang sekolah kan, karena pulangnya ngajarin lah anak-anak TK misalnya pas bikin itu. Dia bilang gini, mama kakak nanti nggak mau jadi guru TK katanya, kakak nggak mau bersabar katanya. Terus saya bilang gini, kak manusia hidup itu harus bersabar loh, karena orang tuh ya satu itu, kekuatan orang tuh ya bersabar, saya bilang gitu. Terus saya nggak mau, kakak nggak mau jadi guru TK, kakak nggak mau sabar, dia bilang gitu. Jadi saya berpikir, oh iya ya guru TK ini luar biasa ya. Walaupun saya tahu guru-guru di luar sana itu pasti semuanya pasti bersabar kan, penuh dengan sabar, kekuatan gitu. Ternyata maksud dulu kan saya pernah gini, guru TK gampang lah, paling ngajarin nyanyi, nari. Oh ternyata sabar, dari pegang pensil, dari nanti miss pipis, dari apa, pokoknya hal-hal yang kita nggak terduga gitu kan, karena biasa ngajar SMP, SD itu nggak terduga Ya, gitu. kalau anak SMP nggak ada gitu kan, bu permisi bu mau keluar ke toilet ya silakan, yang penting tahu waktunya jam berapa, jangan ke toilet sampai berjam-jam, itu kita mungkin ya, sabar kita juga hilang gitu kan. Dan yang terpenting juga kan kalau anak TK ini kan banyak ya faktornya kita nilai dari anaknya tipe apa, seperti apa, entah dia anak visual kah, kinestetik kah, atau audio kah, atau apa kan. Kalau anak ada juga yang misalnya hyper atau apa kan. Jadi penanganan satu anak dengan dua anak itu beda gitu loh, dan itu tuh benar-benar kita harus belajar luar biasa gitu. Kayaknya luar biasa, Endang udah tahu sampai situ ya, mana anak yang visual, mana berarti Endang udah tahu semua ya. Karena kebetulan saya dulu kan operator di namanya DMI, di Metacognitive Multiple Intelligence. Jadi bakat minat anak tuh bisa dilihat dari sidik jari. Kan banyak ya, kita tahu kan ada banyak apa yang kita lihat bakat itu loh. Sebenarnya kalau kita sebagai guru kan gimana, kenapa ada banyak ekskul di sekolah, kenapa banyak kegiatan di sekolah, sama juga di anak TK sampai SD, SMP, SMA kan banyak tuh ekskul. Ya itu gimana kita tuh memang bener-bener kena kamu tuh di sini loh, kecintaannya apa, kecintaannya apa, mampunya di apa gitu, dan itu harus mengasahnya di situ. Banyak anak yang bingung, saya apa ya, saya pengen apa ya. Memang banyak tuh, itu banyak itu anak. Di situ peran kita di guru TK, SD, SMP, SMA, di situ kan. Ada, saya pernah teman kita juga ada, saya pengen jadi ibu kayak ibu itu gitu kan. Itulah di situ. Oh
ternyata apa memang guru itu inspirasi pertama buat murid-muridnya. Nah, karena cerita guru kan, alasan saya dulu waktu SD kan pengen jadi banyak tuh cita-citanya. Salah satunya saya tuh sangat suka banget sama guru saya. Itu guru SD. Beliau lah yang mengenalkan saya dengan puisi, nari. Terus saya diajarin nari, puisi. Guru saya ini kok serba bisa ya. Saya waktu itu sampai seperti itu. Atau saya nggak tahu juga puisi. Saya kenal puisi itu kelas 3 SD. Disuruh baca ini ada puisi. Saya masih ingat itu karya Khairil Anwar. Judulnya Kerawang Bekasi. Iya. Saya masih ingat pertama kali baca itu, oh puisi itu seperti itu ya. Sebenarnya apa sih puisi itu? Saya gitu. Oh jadi cerita kayak ini ya. Dari situ saya tuh, oh saya pengen jadi guru gitu. Guru itu indah ya. Karena apa? Menjelaskan dunia. Dunia ini luas nak. Maksudnya ini saya waktu itu saya masih ingat tuh guru saya bilang, orang kaya itu makannya ini loh ikan arwana. Kalau makan ikan arwana itu bisa umur panjang, bisa apa namanya, panjang umur, bisa tetap awet muda. Waktu itu saya percaya kisah itu kan. Setelah saya gede kan, oh saya tanya, oh ikan arwana itu ikan mahal. Ya, ikan mahal karena memang orang meliharanya memang untuk, kata orang untuk panjang umur, gitu kan, rezeki. Karena memang ikan mahal itu. Ternyata saya tahu tujuan guru sanskrit itu tuh biar saya mencari tahu dunia luar itu seperti apa gitu. Jadi oh ternyata itu ya benar, kalau saya jadi guru saya kayak seperti jendela. Jadi anak-anak tuh kita buka pikirannya, kita tuh bisa ada di dunia luar sana. Karena waktu itu saya kan taunya di Jawa ya, maksudnya di Jawa saya belum pernah membayangkan pulau luar selain Batam. Saya taunya Kalimantan, Sumatera, pulau besar di Indonesia kan. Ya. Ternyata waktu itu pun saya nggak nyadar, saya pernah nggak sebelajar pulau Batam gitu kan. Tiba-tiba saya udah kesini di Batam, saya kayaknya nggak pernah belajar pulau Batam nggak ya. Sampai waktu itu saya masih ingat, sampai sekarang tuh saya masih ingat apa negara di Australia, berapa negara teritorial Australia. Pelajaran SD saya masih ingat karena saking sukanya kalau dijelasin guru itu saya suka banget gitu. Kayak masih ingat gitu apa yang dibilang. Pulau-pulau terbesar di Indonesia tak ada Batamnya. Yang ada Kalimantan. Iya, yang rupanya nyangsangnya di Batam. Iya, dan terakhir berkarir di Batam. Iya, kan luar biasa kan. Ternyata kadang-kadang apa yang kita pikirkan mungkin ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita. Namun realita kita ini mungkin ekspektasi kita tuh lebih tinggi dibandingkan itu, tapi realitanya mungkin lebih baik lah. Karena Tuhan tuh kan tahu mana yang kita butuhkan, bukan yang kita mau kan. Kalau kita maunya mungkin tidak seperti ini, tetapi yang kejadiannya adalah apa yang memang Allah itu berikan, ini loh yang terbaik buatmu, jalani ini dan laksanakan dengan baik kan. Seperti sebenarnya proses yang ada di situ tadi kan. Maka sampai Endang berhasil masih di usia muda, sudah berkeluarga, punya anak 3, sudah punya yayasan pribadi. Untuk anak-anak sendiri ini pengajar 2 ya, pengajar 2. Berarti Endang sama Miss Dama ya, Dama ya namanya ya. Berdua ini mengajar untuk 10 orang sekarang ini. Ya, 10. untuk TK 10. Di luar bimbel ya. Di luar bimbel, maksudnya TK-nya aja gitu. Ya. 10. Itu cara mengaturnya itu bagaimana? 5 anak ke sini atau 5 anak ke sini, atau bagaimana sistemnya? Sistem kurikulum ya namanya, pakai kurikulum juga nggak di sini nih? Kalau di PAUD atau TK? Sebenarnya gini, kalau untuk TK sendiri itu kan kita belum diperbolehkan kecuali mengajukan izin untuk tatap muka. Oh gitu. Jadi makanya kalau untuk Calistung kan di luar dinas, jadi makanya kita masuk untuk di yang Calistung bisa masuk. Itu pun dengan protokol ya kesehatan, kayak memakai masker, kalau anak lagi pilek atau apa nggak diperbolehkan, tetap kita ikutin aturan itu gitu. Berarti intinya sekarang ini seperti bimbel ya gitu ya, lebih tepatnya ya. Memang yang masuk bimbel gitu ya, yang masuk itu bimbel. Berarti untuk TK dan PAUD-nya berarti stop dulu ya, sampai pemerintah mengizinkan. Sampai pemerintah mengizinkan. Tapi kalau untuk bimbel berarti anak-anak untuk belajar Calistung. Iya, betul. Terus jadi yang ada lagi nih mau ngabarin Rani nih. Sebenarnya alhamdulillah insya Allah ini ya keluar ya. Insya Allah apa namanya ini? Ini kan bulan April. Mei Juni insya Allah tahun ajaran baru ini insya Allah Yayasan Harna Lestari Indonesia di bawah ini nanti di PKBM Cendekia Kesehatan akan membuka ini apa namanya homeschooling. Oh iya. Ini sudah masih digodok. Jadi nanti kita ada pembelajaran yang homeschooling yang untuk bisa terima apa paket A, paket B sama C. Itu ada pengajar khususnya berarti nanti. Iya, itu yang tadi kita kan ada tim juga. Timnya kan ada yang
tim kasat mata ya yang part-time, ada nanti kita untuk kedepannya kita lihatlah kondisi ini. Nah untuk homeschooling itu berarti ada izin dari dinas juga? Iya, udah di bawah yang PKBM Cendekia Learning Center itu alhamdulillah juga sudah keluar nomor izinnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Tahun ini mudah-mudahan sudah bisa tatap muka, siswa Amin. juga sudah ada. Amin. Bimbel berjalan, PAUD dan TK-nya juga berjalan. Amin. Terakhir nih sebelum kita selesai, ini kan namanya Harless School. Iya. Pasti punya sejarah sendiri kenapa dinamakan Harless School. Iya, betul sekali. Kalau bercerita ya, Harless School itu tadi kan ran dari namanya kan Yayasan Harna Lestari Indonesia. Itu sebenarnya kita ambil yayasan ini awalnya panjang nih kan, kita pengen kasih hadiah gitu, apalagi almarhum orang tua kami kan sudah meninggal. Saya kan 5 bersaudara. Jadi saya nomor keempat, adik ini nomor ke 5. Jadi yang ke yayasan ini tuh ada 3, abang saya nomor 2, saya sama adik. Yang 2 lagi suami saya sama abangnya suami saya. Jadi yayasan keluarga gitu. Namanya kita pilih Harna Lestari Indonesia itu Harno itu adalah nama almarhum bapak saya. Lestari itu almarhum ibu. Jadi namanya Yayasan Harna Lestari Indonesia. Di bawah naungan ini kita bikin sekolah namanya Harless School. Harless itu singkatan dari Harna Lestari. Iya. Berarti terinspirasi dari keluarga. Iya, sumbangsi bakti kami ya. Bakti kepada orang tua Iya. ya. Mengingat nama beliau. Mudah-mudahan dengan yayasan ini ada. Terus juga apa yang memang sudah diberikan berjalan sebagai sedekah lah ya untuk beliau ya. Amal jariahnya ya. Dari sekian banyak support, pasti banyak lah orang-orang yang mungkin nggak percaya atau speechless, nggak mungkin ini punya yayasan itu, ada nggak kira-kira? Wah, kalau apa ya, kalau ditanya seperti itu pasti banyak ya. Namanya ya orang yang suka kita sama orang yang nggak suka kita, haters ya. Itu tuh banyak. Kalau tergantung kita sebenarnya, kita menguatkan diri kita itu gini. Semua orang kan punya mimpi. Kalau kebetulan saya juga pencinta drama Korea. Yang dilihat dari situ saya belajar juga, saya ambil hikmahnya gitu. Setiap orang tuh harus memperjuangkan mimpinya gitu. Dari dulu saya selalu gini, nanti saya pengen punya sekolah, pengen apa. Banyak juga yang menjatuhkan, apalah mimpi itu, nggak mungkin, apalah gitu. Kalau banyak kan kita di situ kan pasti ada di beberapa tahap mental kita tuh jatuh. Terus kita, alhamdulillah kalau saya kan dari awal memang orangnya positive thinking gitu. Jadi ketika kayak gitu kan, insya Allah kalau kita punya mau, kenapa enggak gitu. Karena saya punya moto tuh gini, dulu ada mengutip, kan waktu SMP tuh saya aktif pramuka kan. Ya waktu aktif pramuka itu disitu tanya visi misi hidup ditulis. Waktu itu pas saya tulis tuh saya ada baca kakak pramuka saya itu, kakak pembina. Dan gini, if other people can, why I cannot. Dari situ saya jatuh cinta dengan caption itu, dengan visi itu. Iya ya, kalau orang lain bisa ngapain saya tidak? Berarti kan saya harus berusaha. Dan sampai sekarang tuh saya jadi kayak fotokopi moto itu ke saya, ke hidup saya gitu. Kalau orang bisa pasti saya juga bisa gitu kan. Nah, dari situ ya insya Allah bisa kalau kita berusaha. Pas waktu saya bermimpi punya sekolah itu, insya Allah bisa nanti pelan-pelan. Jadi saya ketika ada gitu kan saya punya Allah. Allah Maha Kaya, saya berusaha, saya berdoa, insya Allah pasti bisa. Karena dari nol, kayak contohnya dulu waktu belajar motor ya, pertama kan saya itu ceritanya SMA sudah belajar motor, itu jungkir balik belum bisa. Waktu di Batam belajar motor, alhamdulillah bisa kan mas. Karena memang keadaan ya. Iya, waktu keadaannya ini nggak mungkin belajar, jadi yang harus sendiri kan harus bisa belajar motor. Belajar. Habis itu setelah lulus, pokoknya udah berjuang habis itu belajar mobil, jungkir balik juga maksudnya. Cuman kan semuanya itu insya Allah bisa. Kita mau nggak gitu aja, kita mau nggak kesananya gitu. Kalau dibilang langsung nggak sih kita dapat meraih mimpi kita, ya pasti ada perjuangan gitu. Perjuangan itu nggak bukannya gampang. Ada orang yang berdarah-darah mungkin meraih mimpinya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan berapa tahun kemudian. Cuman itu kekuatannya tuh kita yang menguatkan. Karena kan kalau di sekeliling kita kan kita maunya orang mendukung mimpi kita, tapi nggak semua orang mendukung mimpi kita.
Berarti ada ya sebagian orang yang memang mengejudge ya. Iya, betul. Istilahnya mengejudge, merasa nggak mungkin gitu kan. Memangnya punya sekolah gampang gitu ya. Tetapi di balik itu pasti support itu yang menjadi pegangan kita paling pertama. Supaya semuanya bisa meraih mimpi. Karena orang itu boleh bermimpi, tidur boleh bermimpi, tetapi dengan catatan ketika bangun harus diraih mimpi tersebut. Bukan cuma sekedar bangun, oh ternyata bermimpi gitu ya. Terakhir nih sebelum kita selesai, pesan dan kesan Endang lah untuk di dunia pendidikan ini seperti apa? Pesan dan kesan di dunia pendidikan ya, untuk pertama kali saya pengen mengapresiasi semua guru di Indonesia ya, bahkan di dunia, karena berjuanglah dan bersemangatlah semua guru, maupun di pelosok sana maupun di kota-kota. Seberapapun perjuangan beliau-beliau guru-guru, seberapapun dunia ini ada yang mengapresiasinya secara besar ataupun kecil, Allah Maha melihat. Pasti amal pahala para pejuang-pejuang pendidikan ini sangat luar biasa. Saya harap semua guru di seluruh Indonesia, bahkan di pelosok-pelosok itu, tetap semangat dalam perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pesan saya untuk dunia pendidikan ya, untuk semuanya ya, ini untuk teman-teman semuanya, kita tuh berhak bermimpi, mempunyai mimpi yang sangat luar biasa. Bangunlah mimpimu dan hidupkan, nyatakan mimpimu. Ketika satu mimpi itu tidak berhasil, jangan khawatir, bermimpilah yang lain dan bangunkan mimpi itu. Baik teman obat, kesimpulan dapat kita ambil hari ini, bermimpilah kamu setinggi langit, terus bermimpi dan wujudkan mimpimu. Terima kasih untuk Endang waktunya hari ini, dan juga terima kasih untuk teman obat yang sudah menyaksikan obat dari awal sampai akhir. Pengalaman mereka adalah pembelajaran buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.